Yuk, balik lagi bareng kita, Hafinsa, Keisha, dan Panca. Tapi kali ini jangan sendirian ya, karena cerita kita bisa bikin kamu ngerasa dia juga dengerin bareng kamu. Selamat datang, selamat malam di Bisik 3 Malam, tempat di mana ketakutan dan keingintahuan bertemu. Kami akan membawa Anda ke dalam dunia yang gelap, di mana hantu dan misteri menunggu kamu. Apakah Anda siap untuk menghadapi ketakutan Anda? Mari kita mulai. Sebelum ke pembahasan yang akan dibahas selanjutnya di episode kali ini, kita akan memperkenalkan sedikit narasumber kita, yang mana mungkin narasumber ini sedikit mengetahui tentang yang akan dibahas kali ini. Mungkin kita perkenalkan dulu. Sebelumnya, nama kakaknya siapa? Halo, aku Jasmine. Halo Jasmine. Kira-kira nih ya, kita akan membahas apa nih Jasmine? Untuk hari ini kayaknya Rumah Gurita nggak sih, urban legend yang ada di Bandung? Betul. Kali ini kita akan membahas tentang Rumah Gurita yang ada di Bandung. Rumah Gurita ini sangat populer sekali ya di kalangan warga sekitar, yang mana ini tuh rumah yang melegenda. Akan tetapi di balik legenda itu terdapat hal-hal mistis di dalam rumahnya. Nah, mungkin untuk Jasmine sendiri ya, tahu nggak sih sejarah Rumah Gurita itu seperti apa? Untuk sejarahnya sih yang aku tahu ya, Rumah Gurita itu rumah tua yang dibangun oleh arsitek Belanda bernama Wolf Soxmaker pada abad 19. Nah, Rumah Gurita ini tuh unik karena ada patung gurita di bagian atap rumahnya kayak gitu. Berarti Rumah Gurita itu terkenal karena emang ikonik guritanya ya? Iya, tapi selain itu Rumah Gurita juga menjadi urban legend yang ada di Bandung. Katanya ada sejarah kelam dan kaitan dengan mistis di sananya. Oh, tapi mungkin tadi sudah diterjawab ya, arsitek Rumah Gurita itu seperti apa dan siapa. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, apa sih yang membuat orang-orang tuh percaya bahwa Rumah Gurita itu di Bandung tuh berhantu? Apa yang menjadi kepercayaan itu? Kalau aku sih tahu dari orang-orang dan baca-baca di internet, tuh orang-orang tuh percaya bahwa Rumah Gurita itu berhantu karena adanya laporan tentang kejadian-kejadian aneh dan penampakan hantu yang dilihat oleh beberapa orang yang pernah mengunjungi atau tinggal di rumah tersebut. Gitu. Tapi apa sih yang dapat disimpulkan dari hasil investigasi tentang Rumah Gurita di Bandung itu? Kalau dari hasil investigasi itu dapat disimpulkan gitu, kalau Rumah Gurita di Bandung itu emang memiliki sejarah yang kelam gitu, dan kemungkinan adanya aktivitas paranormal atau gaib kayak gitu. Tapi nggak bisa dipastikan sih apakah itu benar-benar penampakan hantu atau emang cuman gejala psikotik orang-orang aja gitu. Lalu dari penjelasan Kak Jasmine yang tadi ya, penjelasan tentang sejarah Rumah Gurita dan entah itu apakah rumah itu berhantu, terlepas dari itu apakah Rumah Gurita itu dibuka untuk umum apa tertutup? Enggak, jadi Rumah Gurita tuh enggak terbuka untuk umum gitu, karena kondisi rumahnya juga udah tua dan itu tuh milik pribadi gitu, jadi nggak bisa nggak bisa seenaknya orang asing tuh keluar masuk kayak gitu. Ya mungkin arti kata mungkin ya di Rumah Gurita itu ya nggak bisa jadi nggak bisa lalu lalang orang umum lah ya, jadi tertutup kan ya. Iya betul. Nah, lalu apa yang membuat Rumah Gurita itu memiliki aura yang menyeramkan? Entah apa di dalamnya, ya karena emang sudah ditinggalkan atau bagaimana tuh? Ya
seperti yang tadi aku ceritain gitu, selain karena ada patung unik di atas rumahnya yang menyerupai gurita yang mungkin banyak orang tuh nganggap kalau itu tuh nggak lazim gitu. Terus kan karena rumahnya juga udah tidak ditinggali, jadi auranya tuh kayak mungkin kotor, tidak terawat gitu. Serta kan udah ada gitu saksi-saksi mata yang melihat beberapa penampakan hantu di rumah itu gitu. Ya ya ya. Lalu dari penjelasan Jasmine tadi ya, apakah ada bukti valid tentang kejadian aneh di rumah gurita itu? Kalau bukti valid itu kita bisa lihat di internet karena udah ada beberapa artikel gitu yang membahas si rumah gurita ini. Bahkan di tahun-tahun yang lalu mungkin udah ada gitu di koran-koran lokal melaporkan tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah gurita. Nah, dari penjelasan Jasmine tadi kan mungkin ada beberapa audiens atau pendengar yang mungkin kayaknya ini bohong lah, apa entahlah itu, apakah ada, jadi apa yang dapat dilakukan nih untuk memastikan apakah rumah gurita itu benar-benar berhantu apa tidak? Untuk memastikan apakah benar berhantu atau tidak itu kita nggak bisa langsung ngasih hasilnya sekarang ya, karena perlu dilakukan investigasi yang lebih lanjut dan mendalam gitu, seperti melakukan wawancara dengan penduduk setempat atau mungkin orang yang lewat di situ, serta menggunakan peralatan yang bisa mendeteksi adanya aktivitas paranormal. Jadi kesimpulannya untuk di rumah gurita itu kita tidak bisa meyakinkan kan, entah itu apakah ada aura mistis atau tidak, itu kita tidak bisa meyakinkan kan. Mungkin dari penjelasan Kak Jasmine tadi kita bisa dapat disimpulkan dari rumah gurita yang ada di Bandung itu yang katanya urban legend yang tersimpan hal mistis, belum tentu bagi kita ini ada hantunya, entah itu hal aneh. Ya, kita balik lagi lah kepada pendengar, kepada audiens, bagaimana menyikapi hal ini. Mungkin Kak Jasmine, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan tutup sekian. Kita akan jelasin di episode-episode berikutnya. Terima kasih Kak Jasmine. Iya, sama-sama. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Bisik 3 Malam. Kami harap Anda menikmati perjalanan ke dalam kegelapan bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe dan share podcast kami kepada teman-teman Anda yang berani menghadap ketakutan. Sampai jumpa di episode berikutnya, ketika kita akan kembali menjelajahi dunia yang gelap dan menyeramkan. Selamat malam, selamat beraktivitas.